Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan uh, hasil tugas PPT saya, yaitu tentang uh, metode numerik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy, atau bisa dipanggil Randy, NIM 22112035, kelas TIB dari Prodi Teknik Informatika. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang metode numerik. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu ada metode numerik. Jadi metode numerik adalah teknik untuk memecahkan suatu masalah matematika menggunakan pendekatan numerik di dalam komputer. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk metode numerik. Untuk lebih jelas, mari kita jelajahi lebih lanjut. Nah, yang kedua yaitu ada latar belakangnya. Untuk latar belakangnya, pembelajaran metode numerik ini menjadi penting dalam bidang ilmu komputer karena memberikan alat yang dibutuhkan untuk menerjemahkan masalah matematika menjadi bentuk yang dapat dihitung oleh komputer. Eh, kita masuk penjelasan selanjutnya, yaitu yang ketiga, ada definisi metode numerik. Jadi untuk definisi metode numerik ini, metode numerik adalah pendekatan matematika menggunakan angka ataupun memecahkan masalah matematika yang kompleks atau tidak memiliki solusi yang diketahui secara analitik. Selanjutnya itu ada yang keempat, penjelasan tentang metode analitik vs metode numerik. Jadi perbedaan antara metode analitik vs metode numerik, yaitu perbedaan utamanya antara metode analitik dan metode numerik. Perbedaannya ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Jadi metode analitik mencari solusi eksak, sedangkan metode numerik menggunakan pendekatan iteratif untuk mencari solusi perkiraan. Selanjutnya masuk ke penjelasan yang kelima, yaitu ada alasan penggunaan metode numerik. Jadi alasan penggunaan metode numerik ini yaitu penggunaan metode numerik memungkinkan kita untuk memecahkan masalah yang rumit dalam waktu yang efisien. Dan juga metode ini juga berguna ketika tidak adanya solusi ataupun eksak yang diketahui atau terlalu sulit untuk dicari secara analitik. Baik, selanjutnya masuk ke penjelasan yang keenam, yaitu ada prinsip metode numerik. Jadi prinsip metode numerik ini uh, adalah prinsip dasar metode numerik, yaitu menggantikan masalah yang sulit dengan masalah yang lebih mudah untuk dipecahkan secara numerik. Ini melibatkan pendekatan aproksimasi eh, dan metode iteratif untuk mencapai solusi yang akurat. Eh, Masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu yang ketujuh, yaitu ada alasan belajar metode numerik. Alasan untuk belajar metode numerik, eh, juga studi metode numerik ini sangat penting bagi para ahli informatika karena membantu mereka mengembangkan algoritma dan teknik pemrograman yang lebih efisien dalam memecahkan masalah matematika yang kompleks. Masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu yang ke-8. Yang ke-8 ini ada tahapan metode numerik. Jadi untuk tahapan metode numerik ini terbagi tiga harapan. Tiga tahapan. Untuk tiga tahapannya, yaitu untuk yang pertama ada tahapan analisis masalah. Untuk analisis masalah, eh, yaitu menganalisis masalah matematika pada tingkat konseptual
untuk memahami tujuan dan batasannya. Untuk tahapan yang kedua yaitu ada tahapan pemodelan matematika. Untuk pemodelan matematika ini mengubah masalah nyata menjadi model matematika yang sesuai dengan menggunakan persamaan dan fungsi. Lanjut yang tahapan terakhir yaitu ada tahapan memilih pemilihan metode. Untuk tahapan pemilihan metode ini memilih metode untuk numerik yang cocok untuk memecahkan masalah yang telah dipodelkan. Mungkin kita masuk ke penjelasan yang terakhir yaitu yang kesembilan. Jadi untuk penjelasan yang terakhir ini ada peran ahli informatika dalam metode numerik. Jadi peran ahli informatika dalam metode numerik yaitu ada ahli informatika yang memainkan peran penting dalam metode numerik. Juga dengan mengembangkan algoritma yang lebih efisien eh, dan juga merancangkan program komputer untuk metode numerik dan menerapkan teknik pemrograman yang lebih tepat ataupun yang lebih jelas. Jadi mungkin cukup sekian untuk penjelasan tugas PPT saya tentang metode numerik. Untuk akhirinya mungkin cukup sekian eh, penjelasan tugas PPT saya. Mungkin jika ada kesalahan ataupun kehilapan, eh, saya mohon maaf karena ini perawalan tugas saya di semester 3 untuk membuat tugas PPT untuk di video dan untuk ditampilkan di YouTube. Mungkin saya agak grogi ataupun ada salah pembicaraan dalam tentang menjelaskan materi ya atau menjelaskan tugas. Eh, itu saya mohon maaf. Ya, jadi untuk mengakhirinya saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.